chili lovers, mari-mari merapat. Kang Adut tahu nih tempat buat manjain lidah para pengabdi pedas di Garut. Skuy! Oke foodies, hari ini Kang Adut masih ada di Garut nih. Hari ini lihat nih Kang Adut mau debus. Lihat debus kenapa? Nih, mau makan cabai sebanyak ini. Kalau orang Sunda bilang ini tuh cengek. Wah, pilihan Kang Adut emang gak salah nih foodies. Belum makan aja udah disuguhin sama cabai 1 ember. Nyalinya gede banget kan? Emang lagi di mana sih? Teteh, ini kenapa tagline-nya siapkan nyali Anda untuk ambil level tertinggi? Kenapa tuh? Soalnya di sini tuh menyediakan dari macam-macam makanan tuh satu level, satu centong sayur. Nih foodies bisa lihat. Teh, boleh ya? Nih, jadi satu levelnya itu ternyata satu centong ini. Tuh, ini baru satu level. Bayangin, foodies, satu level segini. Dari nama warungnya aja udah gahar pisan, euy. Raja Lada, pedasnya no play-play. Di warung ini sambalnya asli bikinan sendiri foodies. Pedesnya pol, nggak ada rasa pahit sama sekali. Mantap nggak tuh? Level pedasnya ada dari 1 sampai 5, tapi kalau kamu minta lebih juga boleh foodies. Ada yang namanya level sadu alias sadu nih ya. Kata si Teteh sih pedesnya tertinggi di bumi dan dijamin bikin mata nangis Bombay. Menu makanannya ada apa aja Teh? Di sini yang paling best seller itu ada cipak koceak, miriwuh, nyampah ABG, seblak tulang kelak, sisiput. Hiji-hiji bisa merut. Cipak, Cipak miriweuh. Apa tuh? ABG, miriwuh, miamin. Oh, miamin. Terus Cipak koceak, cimol dempak. cipak kocak, cimol, dempak. Foodies kesayangan makan receh, pasti familiar dong sama Cipak Koceak. Nah, warung ini nih yang jadi pelopor pertamanya sebelum menjamur di mana-mana. Asli dari Garut. Mantap! Kata Cipak Koceak berasal dari cimol dempak koceak. Artinya sih cimol yang didempak atau dibuat kepeng dan bikin koceak alias teriak. Pantes deh ya pedesnya bikin jejeritan. Gimana awalnya? Coba Mau sama kakaknya, mau sama saya? sama kakak. Sama tetehnya aja. Sama kakaknya aja. Sama sayanya aja. Ah, tetehnya aja deh. Kakak aja. Ayo udah, berdua aja. Boleh, sok. Biar nggak salah saya. Ya boleh. Gimana? Awalnya pertama kalinya adalah? Dikasih bumbu dari bawah ini ya. Oke, di bawah. Nggak ada takarannya gitu, langsung ambil aja? Langsung. Oh, langsung. Udah perasaan. Oh, Udah bumbu. oh, pakai perasaan ternyata. Udah, tetap lagi. Ya, namanya juga jualan udah 5 tahun, foodies ngasih tahu bumbunya juga udah pakai feeling aja gitu. Nggak ada takarannya, mantul nggak tuh? Bawang. Lanjut, tambah bumbu bawang putihnya dan sambal cabai khas warung Cipak Koceak MZD ke dalam wadah. Up. Udah, terus? Tinggal diaduk aja. Tuh. Jadi prosesnya sebenarnya gampang banget ya. Tapi kalau misalkan kita mengikuti proses pembuatan dari awal pembuatannya cireng mungkin lebih lama kali ya foodies ya. Oh jelas dong Kang Adut, kalau dari awal agak lama prosesnya foodies. Cimolnya harus digoreng dulu, baru didempak atau dikepengin. Nah kalau yang wadah ini, cimolnya yang udah didempak, tinggal kasih bumbu aja deh. Next, masukkan minyak bawang biar cikruh kalau kata si Teteh. Artinya merah merona. Bakal cantik banget gak sih? Mau nambah level apa cukup? Ini baru di level 1. Wah, kalau gitu mah Kang Adut gak bisa tantangin dong Teh. Tambah level dong pastinya. Nih, disiram biar makin Ini menggoda. cukup lagi. Cukup, coba. Nah, tiap siraman itu nambah 1 level foodies. Makin banyak, makin huha-huha kepedesan. Siapa berani? Oh ya, satu lagi Kang, pesen juga dong si tulang crispy burahai. Burahai itu artinya merah foodies. Kalau tulang crispy ini dibuat dari tulangan ayam yang digoreng super kering dan renyah. Pertama, tumis dulu tulang crispy, saus original, air, dan bumbu barbecue. Bumbu manisnya apa? Barbecue. Terakhir, adjust level pedesnya deh. Tinggal tambah cabai ulat dan oseng-oseng sampai bumbunya meresap. Oke, di sini udah jadi nih foodies. Tapi kayaknya masih kurang menu yang harus nanti saya cobain. Kira-kira menu apa lagi Teh? Yang paling best seller juga ada di sini, kita kasih bacil telur aja. Bacil telur aja. Ya udah, aku tunggu di meja eksekusi aja ya. Aku pengen dibuatin sama Teteh aja biar lebih spesial gitu ya. Boleh.
Oke, foodies, kita tunggu di meja eksekusi. Udah Kang, kamu duduk aja deh yang manis, biar si Teteh yang beraksi. Ya nggak Foodies? Nggak bakal lama deh. Oke, foodies, semua menu makanan sudah tersaji di meja eksekusi. Nih, ada cipa kocak, terus ada bacitul, terus ini tadi tulang crispy burahai. Terus ini satu lagi adalah mie riweuh cenah. Riweuh, tingkuna riweuh rame beureun riweuh. Wah, 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 menunya serba merah semua ya Foodies. Pengabdi cabe pasti happy nih lihat yang beginian. Oke lah, tanpa basa-basi, let's start with cipat kocak. Rasanya seperti cimol. Dari teksturnya sih sebenarnya kayak cimol pada umumnya, cireng pada umumnya. Cuman mungkin yang membedakan adalah dari rasa bumbunya itu sendiri. Bumbunya pedas, asin, gurih. Ada sedikit manis juga. Cipa kocek ini meskipun kenyal tapi pasti kunyah sama sekali nggak bikin rahang capek Foodies. Masih enjoy aja bawaannya. Kalau soal pedas nggak usah ditanya ya Foodies. Level paling rendahnya aja udah bikin keringetan. Apalagi level 5. Wah, kamu bakal kocek deh. Dan harus siap tisu ya pas makannya. Di dalam cipak ada ayam suwir yang bikin rasanya jadi gurih, sedap, dan menggugah selera. Oh ya, makan cipak kocek ini jadi makin mantap kalau pakai perasan limau. Dijamin makin seger. Next Kang, cobain tulang crispy burahainya deh. Bisa dipotek loh tulangnya loh tuh. Rasanya dari si tulang crispy ayam ini tuh lebih pedas, manis, asam. Asam pedas manis gitu. Dan tulangnya memang rangu. Dan siapa sangka ternyata dari tulang ayam ini tetap masih banyak daging-dagingnya loh. Saking crispy-nya, tulangan ayamnya bisa dikunyah langsung loh. Kriuk-kriuk, renyah bingit deh. Kamu yang doyan makan tulang, wajib deh cobain si tulang crispy burahai, Endulita. Daging yang nempel di tulang juga empuk Foodies, top marko top. Foodies si raja lada teh ieu geuningan. Kekuat lada pisan. Nah, sekarang kita pindah ke si mie naon di tengah pohon tuh kan. Mie riweuh. Nah, ini riweuh enaon atuh ieu teh. Jangan bingung ya Foodies, kurang lebih maksudnya Kang Adut sih, semua menu pedasnya nampol. Mie riweuh ini isiannya riweuh alias ribet Foodies, banyak macamnya. Ada bakso tahu, bakso ayam, pangsit basah, dan pangsit kering. Apalagi ya? Udah. Tekstur mie lembut, kenyal, tidak terlalu keras. Tapi lembut gitu. Gimana ya, bingung ya? Gede-gede gitu tapi lembut. Nih, coba lagi. Mie riweuh ini emang masuk kategori miamin Foodies. Makanya ada sensasi manis yang bikin nagih banget. Untuk dari rasa sama, masih pedas. Cuman mungkin yang membedakan kalau dari rasa si mie riweuh ini ada rasa manis kecapnya, apa mungkin karena dikasih kecap kali ya? Mie-nya nggak terlalu panjang, gampang diputus. Pangsit basahnya juga berasa banget ikannya, kenyal dan gurih, yummy. Mentang-mentang namanya mie riweuh ya, makan pun harus riweuh. Saking riweuhnya gimana kalau begini aja nih Foodies nih, biar lucu nih Foodies. Tuh, biar riweuh banget makan mie-nya. Riweuh ya Foodies, makannya emang ribet, tapi rasanya memuaskan. Apalagi kamu yang doyan makanan spicy, ini mah pas banget. Level pedasnya bisa diatur loh buat kamu yang masih ragu. Soal harga, wah jangan khawatir, semuanya mursida. Sohi banget deh sama kantong, mulai dari 10.000 aja. Oke Foodies, dari 4 item makanan yang sini yang udah dicobain cuma baru 3 item dan ini nanti akan aku habiskan. Tetapi ini kalau misalkan disuruh milih dari ketiga item ini yang tadi udah dicobain, sih yang favorit buat aku adalah si mie riweuh sama si aci cipak kocak ini. Nah,
Oke, so yang pastinya buat teman-teman semuanya, buat foodies di rumah, jangan lupa untuk selalu saksikan program Makan Receh, menu receh tapi rasa nggak pernah receh. Cari yang seger-seger kuy foodies. Lihat tuh penampakannya. Udah porsinya besar, rasanya benar-benar manjain tenggorokan. Plus warnanya itu loh, menggoda banget buat segera diseruput. Es oyen ini emang udah famous bingit ya foodies. Tapi kan banyak tuh es oyen lain yang bertebaran di mana-mana. Kalau mau yang legend, ya es Pak Oyen 18 Sukajadi ini yang udah legend banget dari tahun 1954. Kalau dihitung-hitung udah hampir 70 tahun dagang es loh foodies. Ini es yang melegenda banget di Indonesia. Bahkan ini viral banget loh, di Sumatera terutama. Asalnya dari sini foodies tuh. Sejak tahun 54. 9 tahun setelah kemerdekaan. Ini udah berdiri, bayangin. Tapi penasaran kan gimana rasanya, gimana pembuatannya? Langsung aja kita cek ada apa aja di sini. Oke, let's go. Foodies lebih suka yang mana nih? Es oyen original dengan aneka isian buah-buahan atau es oyen plus yang ada tambahan duriannya? Wah, langsung kebayang deh aroma dan rasa duriannya kecampur sama kue esnya nggak sih? Ada apa aja nih, menunya? Kalau di sini ya jualannya es campur. Es campur? Saya boleh nggak bantu atau ngeracik sendiri ini? Yap. Tapi kasih tahu saya cara bikinnya ya. Boleh? Yap. Nah, apa nih yang pertama nih? By the way, oyen tuh sebenarnya bukan jenis minuman ya foodies. Jenisnya sih tetap es campur. Nama es oyen muncul dari nama Pak Oyen sendiri yang udah terkenal sebagai penjual es campur dari tahun 1954. Sampai sekarang nama es oyen banyak dipakai untuk sebutan es campur. Padahal yang jualan belum tentu namanya oyen juga. Nah, ini esnya ya. Nah, foodies, ini esnya bukan dipecah-pecahin, diserut nih ya. Bener ya? Nah, tahap selanjutnya apa? Pertama kasih alpukat. Alpukat? Iya. Kalau saya aja boleh nggak? Boleh. Boleh dong. Nah, Wah, alpukatnya seger-seger banget ya foodies. Ini tuh langsung didatangkan dari Garut loh. Dilihat dari penampakannya sih, emang terbukti isinya lebih halus dan rasanya lebih enak foodies. Tapi kita buktiin nanti ya di meja eksekusi. nih. Kolang-kaling. Cukup, Pak? Dikit lagi. Segini? Iya. Oke. Selanjutnya kelapa. Kelapa. Iya. Nih foodies. Nah, kelapanya ini pas nih foodies, nggak terlalu matang, nggak terlalu muda. Biar ada rasa sweet-sweetnya, jangan lupa tambahkan gula aren juga ya foodies. Nah, dalam satu porsi gula arennya kudu 2 sendok, nggak boleh lebih atau kurang. Meskipun udah menggunung begini, masih ada loh isian yang lain. Yes, masih ditambahin durian yang bakal bikin rasa es campurnya makin lazis. Capcus, ambil yang banyak tuh duriannya. Berapa bijinya? 3. 3. 1, 2, 3. Wah, duriannya didinginin dulu foodies. Tuh. Habis itu, Kasih susu. susu. Susu yang ini. Iya. Widih, semua isian udah lengkap nih foodies. Tinggal takis aja tuh Tezi. Dari tadi kan kamu tahan-tahan pengen seruput. Biar perut makin kenyang, pengen somai juga boleh loh. Katanya sih menu somai di sini juga nggak kalah primadona foodies. Oh ya, selain warga lokal, wisatawan juga banyak banget loh yang datang ke sini. Pokoknya nggak pernah sepi foodies. Tapi ingat ya, kalau mau cobain Pak Oyen 18 Sukajadi ini, bukannya dari jam 9 pagi sampai jam 8 malam. Memang seger foodies. Nah, dari kuahnya aja berasa ya. Ada rasa-rasa nangkanya, ada rasa-rasa alpukatnya. Perpaduan gula aren, air kelapa, dan sedikit santan bener-bener klop foodies. Manis segernya tuh dapet banget. Apalagi es serutnya juga banyak. Duh, cocok banget deh buat ngilangin dahaga. Plus kenyang juga loh dengan isian yang super duper banyak kayak begini. Mantap! Jadi karena esnya diserut, pas dikunyah ada kretek-kreteknya. Kelapanya juga pas banget, gak terlalu muda, gak terlalu tua. Jadi dia tetap bertekstur, tapi kalau kemudaan dia kan terlalu tipis ya. Ini lumayan tebal karena dia pas umurnya. Rasa nangkanya manis, sementara kelapa dan alpukatnya yang cenderung gurih memang perpaduan yang pas di lidah nih foodies. Apalagi ditambah dengan pacar Cina yang gak kalah endes. Approve ya Tezi, lazis. Kalau somainya gimana tuh rasanya? Bakal endes juga nggak ya?
bumbunya enak. Jadi kacangnya nggak terlalu hancur, jadi pas kita kunyah masih berasa dia kacang-kacangnya itu. Samanya juga lembut, enak. Ulala, bumbu kacangnya yang medok dan ditambah dengan sambal bikin rasanya cenderung pedas, foodies. Emang cocok di lidah warga plus 62 ini mah, apalagi daging ikan tenggirinya yang juga berasa banget di lidah. Nggak bakal nyesel deh kalau jajan di mari mah. Soal harga nggak usah worry foodies, start from 20 ribuan aja. Murmer bin receh kan? Capcus yang lagi di Bandung kepoin langsung ya. Makan receh, menu receh tapi rasanya nggak recehan. Yaudah, saya mau lanjut makan es campur dan somanya. Dadah! Mau jajan lauk tapi nggak dibolehin beli. Loh, warung macem apa itu foodies? Warung macem ini nih ada di Tegal, Jawa Tengah. Namanya Warung Nasi Ponggo Setan Ibu Kusniro. Nasi pakai daun pisang yang isiannya pakai sambal goreng ini emang jadi nasi khas Tegal. Nah, tapi di Warung Nasi Ponggo Setan katanya punya sambal goreng yang enaknya kebangetan. Saking enaknya sambal gorengnya nggak dijual terpisah. Walah. Coba kita tes yuk bareng Malvino yang udah bawa baskom buat beli sambal gorengnya nih. Mbak. Ya. Saya tuh dapat kabar katanya di sini tuh terkenal sama sambal gorengnya. Nah, saya tuh pengen beli sambal gorengnya taruh di sini yang banyak. Nggak boleh mas, harus pakai nasi. Nggak boleh? Iya. Ya, harus pakai nasi. Iya, Itu ini mas. Lihat, ya, tidak melayani sambal goreng. Walah, ternyata benar foodies. Kalau mau beli sambal gorengnya harus udah sepaket sama nasi. Jadi nggak boleh beli lauk aja. Gimana nih Foodies? Udah bawa segede gini Foodies, ternyata tulisannya tidak melayani sambal goreng. Ya, jadi kalau beli sambalnya mesti sama nasinya gitu? Iya. Ya, gagal maning deh Foodies, percuma bawa segede gini Foodies. Tapi mas sebenarnya di sini ada apa aja sih? Menunya ada sambal goreng, ini yang namanya Ponggo Setan. Oh. Tambahannya mie, Oh gitu. usus, sama telur. Atau enggak saya boleh masuk nggak? Saya pengen lihat Boleh, ada apa aja. monggo. Yaudah Foodies, kita ke dalam aja, kita ngeliat kira-kira di sini ada makanan apa aja Foodies dan kenapa sangat terkenal. Oke, let's go. Yaudah, daripada gagal maning, mending kita beli satu paket lah sama nasinya. By the way foodies, isian nasi ponggol ini simple banget. Cuma pakai sambal goreng, terus pakai tambahan mie dan telur balado. Wah, Foodies. Ini dia Foodies, yang namanya sambal gorengnya Foodies. Ini yang nggak boleh dibeli sembarangan, nggak boleh dibeli sambalnya doang, harus pakai nasi Foodies. Enak banget ya, harumnya pedesnya tuh sedep banget Foodies. Selain itu ada pilihan lain juga foodies, ada ayam goreng atau sate usus. Tapi selama persediaannya masih ada ya, karena harus rebutan sama pembeli lainnya. Soalnya pelanggannya nggak berhenti-berhenti nih foodies, rame terus. Padahal bukanya dari jam 8 pagi sampai jam 4 subuh loh. Bahkan kalau dulu waktu awal buka tahun 2005, warung ini bukanya 24 jam. Wadidaw, udah kayak apotek aja nih Bu. Nah, karena buka dan ramenya tengah malam terus, makanya pelanggan kasih julukan warung ini Warung Nasi Ponggo Setan foodies. Kenapa dia nggak boleh dibeli sambalnya doang? Prosesnya lama mas, jadi nggak boleh. Prosesnya lama? Cara masaknya lama. Berapa lama? Ya hampir setengah hari. Bikin sambal Iya. setengah hari. Iya. Setengah hari? Iya. Nah itu dia foodies, alasan kenapa sambal gorengnya nggak boleh dijual terpisah. Selain karena proses masaknya yang lama, bahan-bahannya juga nggak asal foodies. Pertama, cabenya direbus dulu selama 3 jam. Setelah itu diulek pakai tangan. Wajib pakai ulekan ya foodies. Ibu Kusnirohnya nggak mau kalau di blender, katanya rasanya beda. Kalau pakai mesin nggak enak itu. Beda rasanya? Iya. Pantesan aja Foodies. Habis itu baru ditaruh di sini dimasak. Iya masak. Nah, terus sekarang pertanyaan saya nih, Mbak. Ini bentuknya kan kayak bukan sambal doang nih, kayak ada apa lagi di dalamnya? Kayak ada tempe. Tempe mas. Iya. Oh, pakai tempe juga. Tempenya juga seharian dijemur ya mas. Gak sampai situ aja foodies, tempenya juga harus menggunakan tempe yang udah diinepin dan dijemur kena sinar matahari seharian. Iya dipotong dulu. Oh, dipotong dijemur dulu? seharian. Hasilnya? Terus jadinya kayak gini. Ah, Ini namanya tempe Wahyu. Kalau orang Tegal ngomongnya ya. ternyata ini Foodies si Wahyu tuh ini. Nah, jadi kalau si Wahyu nggak masuk sekolah, nah ini nah. Ini. Jadi ini setelah dijemur selama 1 harian dengan sinar matahari itu. Yaudah, Foodies. Setelah tempe dijemur dan udah dipotong-potong kecil, baru deh bisa dimasak selama 10 jam bareng sambal. Lama juga ya foodies.
Oke, kalau gitu sekarang Vina bantuin aduk dulu foodies sampai jadi. Kan paling jadi sebentar lagi nih ya. Iya, Kurang lebih berapa lama lagi? setengah jam lagi Mas. Iya. 1 jam lagi? 1 jam lagi ya. Iya. Saya nunggu Nggak bisa bantuin? makan yang di depan aja deh. Oke, yang udah siap. jadi ya. Iya. Udah lama Vino, kita pesen yang udah ada aja deh. Kalau bantuin Ibu Kusniro keburu besok kelarnya. Di meja udah ada ponggol telur dan ponggol sate usus. Warna merah sambal gorengnya nih udah menghasut mulut untuk makan. Ini pedes foodies. Tapi pedesnya nagih banget foodies. Jadi bumbu sambalnya itu loh, karena dipakai tempe tetap rasa. Jadi nggak yang full cabai doang. Tapi kuah sambelnya ini pedas itu ada manisnya juga. Jadi kayak bikin kita tuh pengen nambah lagi. Nah, dengan nasi anget ketemu sambal begini, itu perkara semuanya kelar, foodies. Enak banget, foodies. Kalau gorengnya ini. Cabai yang udah direbus bikin tekstur sambalnya jadi lebih lembut foodies. Ditambah pakai tempe makin gurih. Kalau di tempat lain ini sih biasa disebut kayak orek tempe ya foodies. Tekstur tempenya agak lembek, tapi punya rasa yang khas yang bikin sambal ini makin lazis. Nih, foodies, lihat ya. Jadi kalau si mie-nya ini kan, jadi dia tuh bikin itu kayaknya lebih dengan cara yang lebih cepat gitu loh. Terus berasa bawang putihnya masih ada rasa-rasanya, lada juga ada rasanya. Jadi kayaknya dari si mie ini bercampur dengan sambal tempenya ini, itu tuh kombinasinya cocok banget. Foodies juga harus tahu ya. Jadi si tempenya tuh lembut, moist, tapi nggak terlalu pedes. Dia tuh menghantarkan sambelnya tapi dengan cara yang berbeda. Jadinya mungkin karena dia kayak tadi foodies tahu ya, kan dia dijemur dulu tuh seharian si tempenya nih. Jadi otomatis dia udah membawa ciri khas tersendiri yang rasanya berbeda dengan tempe-tempe yang lain. Garing enggak, terlalu lembek juga enggak. Dia ada yang empuk di tengah-tengah. Dan ini sambelnya meresap ke dalam ini. Rasanya good banget foodies. Perpaduan mie yang cuma digoreng pakai bawang putih ini bikin sensasi gurih di mulut bertambah foodies. Apalagi kalau dimakan bareng telur balado, makin lazis. Ini dia nih. Ini namanya porsi selera geragas tengah malam foodies. Jadi kalau foodies yang suka tengah malam berkeliaran, makan di sini kombinasi seperti ini nih cocok banget. Jadi kayaknya tuh isi penuh perutnya, kenyang, balik-balik seger. Sampai rumah tidur pules. Kalau makan di Ponggol Setan Bu Kusniro, jangan lupa makan pakai kerupuk mirong foodies. Semacam rempeyek yang pakai ikan teri. Asin-asin nikmat deh. Rempeyek ini sedikit lebih ke asin ya. Cuma karena rasa ini semuanya kan udah gurih, enak, pedas, manis. Nggak terlalu asin. Ketemu ini jadi melengkapi gitu loh. Jadi ketika diaduk semua masuk mulut. Wah, di mulut kayak lagi reuni SMA. Enak banget. Waduh, cocok banget. Kita coba langsung aja makan sate ususnya ya. Wow. Kalau tempat ini ada dekat rumah saya, akan sering saya pesen ini. Ini enak foodies. Jadi ususnya itu enggak garing. Dia tetap moist, lembut. Yang pasti kalau kita ngomongin masalah usus atau jeroan kayak gini, itu nggak boleh amis. Ini nggak amis. Ini enak banget foodies. Bumbu rempah di sate ususnya juga meresap foodies. Bikin rasanya jadi manis-manis gurih, lazis. Foodies tau nggak? Yang lebih enaknya lagi apa coba? Ini kita ngomongin kepisah dua gini tadi ya. Satu porsi seperti ini foodies. Nasi ponggol setan telur, nasi ponggol setan usus, masing-masing berapa coba foodies? 11.000 foodies. Wah gokil, 11.000 dapat sebanyak ini, seenak ini foodies. Nggak ketemu foodies di tempat lain, nggak ketemu. Receh banget ya foodies, apalagi nyari makan pas jam darurat tengah malam, bisa meluncur aja ke nasi ponggol setan Ibu Kusniro yang buka setiap hari ya foodies. Ingat ya, beli sambal gorengnya harus sepaket sama nasi. Kalau kalian pengen lihat lagi tempat-tempat rekomendasi makan yang enak di mana aja foodies, jangan lupa foodies untuk terus nonton Makan Receh.
Kenapa? Kan cuma dimakan receh, menunya receh, tapi soal rasa foodies bukan recehan foodies. Lanjutlah, enak banget ini menunya. Berapa? 2000. 2000. Oke. Nih. Wah. Foodies, kita jadi tukang jualan teh dulu ya. Foodies, ini kayaknya ada yang alih profesi dia nih jadi Kang Es Teh Kobok. Tapi nggak apa-apa sih Dan, kalau cuannya gede mah gaskan aja. Ya nggak Foodies? By the way, ini tuh es teh kobok yang viral itu loh Foodies. Namanya es teh kobok Bulina yang mangkal di depan SMK Mandiri Kota Bekasi. Lihat tuh rame banget ya yang beli di sini. Meskipun cuma es teh kobok biasa, jangan salah rasanya mah dijamin bintang 5. Subur. Biar ibu yang ngelayanin bocah-bocah, kita mau langsung masukin es batunya. Bantu ya? Ayo. Oke, yuk. Wadidaw, nggak nanggung-nanggung Foodies sekali bikin 1 drum kayak begini loh. Wih, dalam sehari Bulina ini bisa menghabiskan 5-8 drum es teh. Kebayang nggak tuh sebanyak apa? Mantul Bulina. Oke. Biasanya sekali meracik begini berapa? Langsung 1 ember begini ya, Bulina? Iya. Langsung? Oke, wadidaw Foodies. Jadi es batu dimasukin dulu, baru teh panasnya ini dimasukin ke dalam sini. Tuh. Jadi sekaligus banyak ya. Proses pembuatan es teh kobok ini dilakukan setiap 4 jam sekali. Jadi dipastikan tehnya masih fresh dan enak. Nah, kalau es batu dan tehnya udah menyatu di dalam drum seperti ini, jangan lupa ya diaduk-aduk alias dikobok-kobok biar merata Foodies. Tuh, gimana ya kira-kira Foodies ya, racikan sendiri. Tuh, kita langsung mau masukin yang banyak. Ini ukuran 1 kilo ya? 1 kilo. Tuh, plastiknya gede. 5.000 aja. Tuh. Gas dan penuhin tuh plastiknya. Kapan lagi ya kan bisa minum es teh sebanyak ini, cus? Anyway, busway di sini tuh harganya murah meriah banget alias receh maksimal. Ada yang paket 2.000 dan paket 5.000 rupiah. Pokoknya kalau lagi haus nih habis beraktivitas ini mah cocok banget. Dijamin bakal hilang deh tuh hausnya. Oke, ini dia Foodies. Yuk Foodies, sekarang kita cari jajanan di sebelah sana. Yuk, let's go. Emang bener ya Foodies, kalau sore-sore begini tuh nggak cukup kalau cuma minum yang seger aja. Kudu ada asupan yang mengenyangkan juga. Untung di kiri kanan banyak jajanan tuh. Kalau boleh tahu, ini jualannya apa aja sih? Cilung. Telur gulung, Oke, terus? bakso, Sosis, otak-otak, otak-otak, sama bihun. sama bihun gulung. Bilung ya? Kalau yang itu apa tuh? Itu telur cetak. Telur cetak. Wadidaw, Foodies, telur cetak kayaknya aku belum pernah nyobain ini. Telur gulung Pak Mardani ini udah jualan dari tahun 94 loh Foodies, yang artinya udah berusia 27 tahun. Saat itu Pak Mardani masih single alias masih bujangan. Dulunya nih Pak Mardani hanya berjualan telur gulung biasa, tapi karena di depan sekolah jajanannya makin variatif deh, biar makin banyak yang beli. Sekarang juga ada telur cetak, sosis, dan bakso. Oke deh Dan, kalau gitu gaskan yuk kita bikin telur cetaknya. Step pertama, masukin telurnya ke dalam gelas terlebih dulu Foodies, kemudian bumbui pakai garam dan penyedap rasa. Nah, agar lebih harum, cus potong juga tuh daun bawangnya. Ini rame sama anak-anak ya, karena ini salah satu jajanan di depan sekolah gitu. Jadi anak-anaknya tuh banyak banget yang jajan. Wah, kalau dari bentuk dan bahannya mirip banget ya sama telur dadar Foodies. Kayaknya kalau ditambah nasi anget nih pas banget ya nggak sih? Oke deh Foodies, kalau daun bawangnya udah dipotong-potong, sekarang gaskan dan goreng-goreng cus. Oke Foodies, ini kita udah racik-racik, penyedap rasa, kemudian daun bawang dan
telur. Telurnya nggak nanggung-nanggung, langsung 2 ya kan. Kita gaskan. Kudu hati-hati ya Dan, ini tuh cetakannya kecil-kecil banget. Kalau dilihat-lihat sih kayak mirip cetakan takoyaki ya. Nah, proses masaknya ini nggak usah pakai lama, cukup 2 menit aja, kemudian lanjut dibolak-balik seperti ini. Aduh, ini wangi. Daun bawangnya itu udah kerasa banget nih Foodies. Oke. It's bau-baunya kayaknya udah mateng tuh. Cus, Nggak aku lama langsung ya. aja angkat yuk, biar bisa segera Sabar, kita sebentar makan. doang ya. Wadidaw. Ada nggak sih yang makan ini sama nasi putih? Ada. Ini telur dadar ya, tapi namanya telur cetak. Tuh. Foodies, makan telur cetak ini kudu pas panas-panas. Karena kalau udah dingin rasanya kurang mantep. Jadi takis aja langsung kali ya. Jangan sampai suara keroncongan perutnya makin keras tuh. Oke. Nih, segar, sisanya kita kasih kameramen nih, dia udah kehausan ya kan. Tuh. Oh, ini ya, Pak. Nah. Sekarang kita cobain ini yang pertama. Aku tuh penasaran banget tadi tuh melihat ini namanya telur cetak. Kurang lebih sih bentuknya emang mirip banget telur dadar ya, Foodies. Cuman dia pakai apa namanya, ada alat cetaknya kayak mirip alat cetak takoyaki tadi. Tuh, kita cobain. Dalamnya ini ada daun bawang dan juga penyedap rasa. Waduh. Wah, racikan sendiri mantep juga ya. Ini Anes review apa bukan sih Dan? Mentang-mentang racikan sendiri kamu. Tapi ya kalau telur udah kena garam sama daun bawang tuh emang udah pasti nggak bakal fail sih. TOPBGT banget. Gurihnya dapet, kemudian dia agak gosong-gosong dikit tadi, tapi masih mantap. Lihat tuh belakangnya, tuh, wow, enak banget. Seperti yang aku bilang tadi ya. Telur cetaknya endes tapi bikin aus. Untung ada es teh kobok jawaranya Bekasi nih Foodies. Waduh. Ini juga mantep banget. Meskipun dia bikinnya sekaligus banyak, ya kan? Pakai ember segede gaban ya kan? Tapi rasanya mantep banget. Menurut aku manisnya pas, ada rasa sedikit-sedikit pahit, cuman dia nggak ketara banget pahitnya. Masih cenderung ke manis dan seger banget. Wadidaw, makan yang asin Seperti gurih ini. plus seger manis itu Lihat. udah pasti nggak bakalan salah sih. Bikin suara jadi makin roar gitu loh, saking paten lazisnya. Lihat. Ini ada bihun gulung, bumbu saus, mantap. Dia campur sama telur juga, tapi cenderung lebih banyak bihunnya. Terus sausnya menurut aku pas. Ini cenderung ke saus pedas ya, bukan saus tomat. Yaudah Foodies, daripada kita makin mengiler ngeliatin Dani makan, gaskan aja langsung yuk. Kita samperin. Nah, biar nggak kehabisan nih, datangnya sekitar jam 10 pagi ya, sampai jam 3 sore. Serbu! Makan receh menu receh tapi rasa gak recehan.